RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken Ken. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memperbincangkan terkait dengan bagaimana upaya daripada Polsek yang ada di Kabupaten Buleleng ini untuk terus menjaga harkam tipmas di tengah masyarakat. Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Kapolsek Singaraja, Kompol Gede Juli SIP sudah berkenan hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Om Swastiastu Pak, selamat pagi. Om Swastiastu Mbak Desi, selamat pagi juga pendengar Pro 1 Singaraja FM. Mengucapkan selamat pagi dan salam sehat. Semoga hari ini kita berbahagia semua. Iya, tapi saya berterima kasih sekali untuk Bapak yang sudah hadir di tengah kesibukan yang ada begitu untuk bisa menyapa pendengar RRI. Jadi untuk Anda yang ada di kawasan Singaraja Bali ini yang mempunyai permasalahan mungkin atau mempunyai atensi atau juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan begitu, kalau datang langsung ke Polsek sepertinya agak segan begitu ya Pak ya. Nah bisa langsung di sini nanti akan langsung ditanggapi oleh Bapak Kapolsek Singarajanya langsung, Bapak Kompol Gede Juli SIP. Baik, saya langsung aja Bapak. Terima kasih Mbak. Ini Singaraja kan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya karena kota dan pusat kota tentu sepertinya permasalahan harkam tipmasnya lebih kompleks ya Pak ya. Nah saya ingin tahu dulu Pak, bagaimana sih gambaran kondusivitasnya di kota Singaraja ini hingga saat ini? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Desi. Tentunya apa yang disampaikan itu memang betul sekali bahwa Singaraja itu adalah memang ukuran di Buleleng ini karena menjadi pusat kota Buleleng. Nah, untuk itu tentunya kita memerlukan banyak kreasi-kreasi dalam menjaga harkam tipmas, lebih-lebih menjelang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Nah, terus terkait dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, tentunya saya berharap bahwa ya masyarakat tuh nggak ada segan datang ke Polsek maupun ke Polres, karena kita berharap bahwa polisi, Polri khususnya dekat dengan masyarakat dan keberadaannya untuk masyarakat. Nah, untuk itu mari kita hilangkan jarak, kita berkomunikasi tanpa beban sehingga apa yang menjadi kendala-kendala di lapangan terkait dengan harkam tipmas, kita memang menerima masukan apa adanya. Untuk itu kita juga mengambil langkah-langkah kalau sudah sumber-sumber informasi kita terima yang memang betul-betul fakta, kita mengambil tindakan pun cocok nanti pas. Nah, harapan kita ya kita bersama masyarakat, mari menjaga harkam tipmas sehingga kehidupan masyarakat itu bisa berjalan damai dan masyarakat bisa sejahtera.
Iya, baik. Iya, Dan iya. tadi juga Bapak menyampaikan terlebih-lebih menjelang Tahun Baru dan Natal begitu Iya, ya. betul sekali. Nah, kalau di Singaraja sendiri jelang Tahun Baru dan Natal berkaca daripada tahun sebelumnya, Pak Kapolsek, ini di mana saja nih daerah yang dikatakan Ya. rawan begitu? Betul sekali Mbak, memang kami sudah petakan. Ini kalau dari kepolisian jauh-jauh hari sebelum perayaan Hari Raya Natal, Tahun Baru, sudah ada kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan berupa operasi dalam rangka untuk cipta kondisi. Yang pertama tentunya sudah berjalan operasi Zebra Agung. Itu ada beberapa personil dari Polres Buleleng sudah melaksanakan khusus untuk kesiapan dalam ya menurunkan laka lantas, ya menghindari kemacetan. Terus juga lanjut lagi sekarang sedang berlangsung operasi Cipkon. Cipkon itu dalam artian untuk cipta kondisi supaya bagaimana kalau pas hari raya Natal situasinya sudah bisa aman dan kondusif. terkendali ya. Sebelumnya mungkin kegiatan Cipkon itu ya mendatangi tempat-tempat hiburan yang kira-kira berpotensi akan terjadi kriminalitas. Terus yang kedua mungkin penertiban terhadap minuman keras, ya terus penggunaan narkoba. Itu karena sumber-sumber permasalahan kita dapat memang dari itu. Ya kita gali ada suatu tindak pidana misalnya, kita gali, kita minta keterangan, ternyata ujung-ujungnya ya pertama kadang-kadang karena minum dengan kawan berkelahi. Terus kedua mempergunakan narkoba, tidak bisa membeli narkoba, dia kadang-kadang mencuri, ya macam-macam lah. Perbuatan-perbuatan yang memang melanggar hukum. Nah, untuk itu supaya terhindar dari minimal mengurangi, kita harus melakukan pencegahan terhadap barang-barang tersebut. Oke, pencegahan sudah dilakukan Nah, dari pencegahan sebelum-sebelumnya sudah. begitu ya Pak ya. Kita sudah hampir rutin tiap malam minggu, kadang-kadang hari-hari tertentu kita pengecekan di tempat-tempat hiburan malam, minuman-minuman supaya tidak salah sasaran. Ya minuman keras memang di pemerintahan kita ini kan ya diizinkan, namun kategori dibatasi. Iya. Dalam artian tidak semua warga negara boleh meminum minuman keras seperti anak-anak kita. Terus yang kedua memang ya tempatnya juga dibatasi. Kalau misalnya minum minuman keras dalam artian ya kalau di rumah gitu kan elegan gitu, Yeah. nggak sampai menimbulkan hal-hal yang bisa mengganggu Kamtibmas. Terus kedua memang kami sudah memetakan juga Mbak, menjelang ya perayaan hari Natal kita petakan bahwa tempat persembahyangan yang kira-kira akan menjadi tempat persembahyangan itu kalau di Kecamatan Buleleng itu ada 8 gereja dan 4 tempat ibadah. Terus yang menjadi momen dalam tempat-tempat akan dijadikan masyarakat untuk merayakan tahun baru itu kami juga sudah petakan. Itu ada sekitar 5 tempat kalau di wilayah kota, Mbak. Itu ada di Penimbangan, itu kan biasanya di pantai itu kan itu tempat dijadikan tempat ngumpul-ngumpul untuk menyambut tahun baru. Terus di RTH Taman Kota itu biasanya menjadi tempat ini. Terus di Eks Pelabuhan Buleleng, kawasan Lopina, dan juga area taman di Banyuasri. Itu kita memang sudah rencanakan. Apabila Polsek misalnya kekurangan personil, kita minta backup dari Polres. Mungkin nanti kita laksanakan bersama-sama dengan Pecalang. Ya, untuk kita bergabung dengan Pecalang atau Linmas supaya kita dalam menjaga keamanan itu kita ya ikut bersama-sama. Ya, merasa memiliki sehingga berjalan efektif dan efisien. Baik, ada beberapa titik ya berarti ya Pak yang sudah betul sekali. diamankan begitu. Nah, kalau dari tahun ini Pak, kalau melihat dari situasi dan kondisi di Kabupaten Buleleng dengan tahun sebelumnya, ada tidak Pak mungkin yang berbeda daripada pengamanan daripada tahun sebelumnya dengan tahun ini? Kalau berbeda, pasti berbeda Mbak, karena bagaimanapun perubahan adalah hal yang kekal. Nah, untuk mengantisipasi perubahan itulah, apalagi ya kita sudah hampir mungkin zaman lewat dari COVID sudah hampir ketiganya nih. Ya, untuk itu ya mungkin masyarakat juga ekonominya sudah mulai meningkat. Nah, mungkin ya
otomatis kehadiran masyarakat semarak untuk tahun baru itu otomatis menjadi bertambah kehadiran masyarakat. Namun tentunya kita sebagai aparat kepolisian yang mempunyai kewajiban untuk menjaga situasi aman dan kondusif dalam pemeliharaan Kamtibmas khususnya di wilayah Buleleng, tentunya kita tidak boleh membatasi hal demikian. Nah, kita tentunya kalau memang meningkat situasi kehadirannya, yang penting harapan kita kan kesadaran masyarakat juga meningkat. Iya, baik. Nah, kalau kehadiran masyarakat di lapangan meningkat, terus kesadaran kita meningkat kan tidak masalah. Nah, apalagi kita mengikuti nanti ya strategi pengamanan, mungkin jauh-jauh hari kita ya dalam artian kita dengan stakeholder terkait, kita kepala desa, Pak Camat, TNI, kita kolaborasi, tentunya kita ya optimis kita bisa selesaikan dengan baik, masyarakat merayakan tahun baru dengan damai, kita juga menciptakan kondisi keamanan sesuai dengan harapan, ya tidak ada hal-hal yang menonjol. Iya, tapi kalau boleh tahu rencananya akan berapa personil Pak dilibatkan? Kalau secara garis besar, kalau Polsek mungkin kita terbatas, itu 75 personil semua kita libatkan. Namun untuk Polres Buleleng semua lebih dari 1.000 personil. Kita akan turunkan, tidak ada yang lepas tugas, tidak ada kecuali yang sakit mungkin. Harapan kita tidak ada anggota yang sakit. Nah, kita turun semua, monitor semua, ya bergabung dengan instansi dari TNI stakeholder kita. Mungkin Tansil, dari Pak Camatnya, Satpol PP, semua kita libatkan. Harapan kita sih, ya memang keramian mungkin bertambah, namun untuk keamanan ya tambah aman harapan kita. Oke, kita harapkan juga seperti itu. Betul, ya Pak Polsek, Kapolsek ya. Baik, kita undang juga pendengar ini Pak Kapolsek yang ingin bertanya, ingin beratensi. Silakan. Ini terkait dengan bagaimana sih strategi dari Polsek Singaraja dalam menjaga Harkamtibmas menjelang Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Kecamatan Kabupaten Buleleng, tepatnya di Kota Singaraja. Kami undang atensi Anda pendengar, buat Anda yang memiliki pertanyaan mungkin apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam memeriahkan Tahun Baru nanti, pergantian malam Tahun Baru. Dan kira-kira apa nih yang harus dibatasi pada saat pelaksanaan pengamanan di Nataru atau mungkin di lingkungan-lingkungan sekitar kita. Nah, silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, kami undang atensinya di 24644 serta di 081 1399 9790. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga sudah beratensi begitu, dan juga untuk Anda yang ingin menyematkan komentar, Anda ingin menyaksikan langsung siaran dialog Hai Balik Ken ini secara langsung, bisa langsung di Pro 1 RRI Singaraja, di RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, yang sudah mengirimkan WhatsApp ada beberapa ini yang juga ingin bertanya, bisa langsung menghubungi di 24644 ya. Kami nantikan untuk atensinya. Baik, Pak Kapolsek, selagi kita menunggu untuk pendengar yang akan bergabung begitu, ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi perhatian dari masyarakat ya terkait dengan pengamanan pada saat Nataru dan juga perayaan-perayaan lainnya. Nah, untuk di Nataru sendiri ini Pak Kapolsek, apa sih yang bisa dilakukan, yang dibatasi dan yang tidak boleh dilakukan pada saat merayakan pergantian malam tahun baru itu, Pak Kapolsek? Silakan. Oke, terima kasih Mbak Desi. Tentunya kita memang sudah merencanakan untuk strategi kegiatan pengamanan yang kita lakukan di malam tahun baru itu. Kita akan menurunkan personil di memang tempat-tempat yang menjadi kegiatan perayaan tahun baru. Ya seperti apa yang tadi sebutkan, kelima lokasi itu kita memang langsung menjaga wilayah tersebut. Di sana dalam penjagaan juga kita ada strategi-strategi tertentu. Mungkin di pintu masuk kita akan laksanakan mungkin pemeriksaan benda-benda tajam supaya tidak dalam perayaan itu tidak ada yang membawa senjata tajam, ya seperti pisau atau minuman-minuman keras juga kita batasi. Kalau tempat-tempat keramaian mungkin di tempat-tempat yang sudah di dalam rumah mungkin kita akan cuma menghimbau supaya dia dalam minum tuh dia selalu sadar. Ya minum kalau memang sudah terlalu banyak tidak usah keluar. Dari sekarang juga para babin kita arahkan untuk memberikan himbauan bagaimana kita ya menyambut tahun baru itu supaya
kita minimal kita bisa mencegah terjadinya tindak pidana. Kalau di keramaian misalnya seperti itu ya, jangan minum minuman keras, jangan membawa senjata tajam, dan juga ya kita nikmati tahun baru ini dengan enak gitu. Dengan sukacita. Ya, gitu ya. terus selain juga menurunkan personil secara langsung, ada personil yang kita libatkan secara mobile juga. Patroli kita keluarkan semua mobil patroli kita keluarkan, mobile. Kita pantau masing-masing kegiatan masyarakat. Misalnya kegiatan masyarakat di luar yang memang tadi di 5 titik itu, kita pantau dengan mobil patroli. Yeah. Demikian juga dari preman kami dalam artian intel dengan reskrim, itu juga kita sebar. Karena kalau sifatnya polisi terbuka di lapangan kadang-kadang terbatas kita untuk mengamati seseorang. Tapi supaya bisa bergabung di kerumunan orang itu memang kita harus libatkan pakaian preman supaya potensi-potensi kerawanan, misalnya ada suatu pertemuan, penyambutan, itu bisa cepat kita ketahui dan bisa cepat kita dilaporkan sehingga kita bisa cepat menangani. Karena kalau kejadian itu kalau awal-awal sudah kita bisa cepat tangani, kita redam, akhirnya tidak akan besar lagi. Nah, kelemahan kadang-kadang kan kalau sudah istilahnya masyarakat yang lapor terlambat, akhirnya berkembang. Nah, di sana kadang-kadang kita agak susah mengelola. Intinya makanya kami juga di Polsek Singaraja untuk antisipasi hal-hal demikian, untuk menangani kecepatan laporan masyarakat. Di Polsek Singaraja kami juga membentuk tim sigap yang memang fungsinya untuk membackup personil kami yang rutin piket di kantor penjagaan. Nah, supaya setiap ada laporan kita luncurkan cepat dengan sepeda motor, nah disusullah dengan mobil. Nah, sehingga bisa jauh-jauh kita bisa lebih cepat untuk menangani laporan masyarakat. Berarti gitu, langkah preventif sudah dipersiapkan juga ya Pak ya? Preventif juga kita sudah persiapkan. Kalau preventif mungkin sudah kita dari Binlo, kita datangi sekolah-sekolah, bagaimana dampak apabila melakukan pelanggaran pidana atau berkelahi, narkoba, dampaknya bagaimana, itu juga kita sudah datangi sekolah-sekolah. Di desa juga para babin aktif semua, sampai ke tingkat SD babin itu. Di Paruman juga, ya itulah bagian dari tindakan preventif kami, sehingga ya awal-awal masyarakat itu sudah mengetahui, oh kalau saya berbuat begini, gini dampaknya. Apalagi sekarang mungkin saya informasikan Mbak, itu ya hampir kami ini ya anak-anak tuh setiap ada kadang-kadang perkelahian, pencurian, masih ada anak-anak yang sebagai pelaku tindak pidananya. Sangat disayangkan. Sehingga kami dalam mengambil langkah-langkah demikian, saya seperti kemarin, nah kami mungkin tidak sebutkan karena di kode etik di perlindungan anak kita tidak boleh menyebut si A, si A, si B pelakunya. Itu paling kita hanya bisa mengekspos dengan inisial. Kemarin itu ada pencurian bebek yang melibatkan anak-anak. Terus diketahui, tentunya sangat disayangkan. Ini kewajiban kami, ini beban moral kami sebagai anggota Polri. Bagaimana supaya generasi-generasi muda kita ke depan ini supaya menjadi baik. Seperti kemarin kami juga mendatangkan dari pihak sekolah, kita datangkan pihak orang tua, kita datangkan pihak dari Babin, kita datangkan pihak Babinsa, termasuk juga kami sendiri. Nah, terketuh hati kami bagaimana menciptakan ke depan generasi-generasi bangsa ini supaya tidak demikian gitu. Makanya kami mengajak pengawasan itu mungkin dari tingkat Babinsa, Babin Kamtimas, terus dari RT-nya kita ajak mengawasi, dari kepala sekolahnya, orang tuanya. Ya, tentunya kami sudah melakukan hal yang maksimal. Semoga harapan kami ya ke depannya ya tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak itu berkurang. Karena sangat-sangat miris sekali gitu. Mungkin ya barang siapa, misalnya saya minta kepada pemirsa semua, ya mari kita sama-sama mengawasi anak kita. Apabila misalnya keluar di atas jam 9 malam atau 10 malam, tentunya mari kita bersama-sama
kemana anak saya ini. Nah, kalau memang agak kekhawatiran kita bisa berkomunikasi supaya nanti tidak terjerumus gitu. Demikian juga narkoba. Kami juga ya sampai dari Januari 2025 Mbak itu sekitar 45 kasus narkoba yang kita bisa ungkap. Dalam artian 44-nya itu yang pemakai. Memang kalau di polsek itu kita ya itu pemakainya lebih banyak kita ungkap, terus satu yang memang ada barang buktinya. Nah, itu sangat disayangkan. Makanya saya mengharapkan mari kita bersama-sama generasi kita ini supaya tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Karena kalau sudah memakai narkoba itu sudah otak normalnya sudah hilang. Sudah terganggu ya Pak ya? Hilang Pak. Kenapa? Karena dia menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya biar dapat barang itu. Sedangkan kesehatannya terganggu karena menggunakan narkoba. Misalnya satu kali menggunakan narkoba pasti ada beberapa sarafnya yang mati. Nah, itulah. Apalagi dalam keadaan normalnya saraf itu sudah mati, apalagi kita menggunakan gitu. Nah, itu sangat disayangkan. Makanya kita di bawah kepemimpinan Pak Kapolres Buleleng, Ide Bagus Yudiwan Sutadi, itu beliau sangat mempunyai tanggung jawab moral untuk menyelamatkan generasi muda kita. Sehingga kepemimpinan beliau itu cenderung mencegah narkoba sampai istilahnya puputan terhadap narkoba. Puputan terhadap narkoba. Ya, itu bahasanya beliau berarti sudah tidak ada batasnya. Keluarganya beliau pun kalau memang terlibat, beliau memang konsisten beliau. Itulah pemimpin kita. Kita harapkan kita terus konsisten. Ya kita juga preventifnya kita jalankan melalui Babin Kapimas. Tapi kalau di kota Singaraja sendiri, di Polsek Singaraja ini untuk peredaran narkobanya bagaimana Pak? Ya kalau ini kan namanya kota Singaraja Mbak. Ya kalau buktinya kita kalau setiap minggu tuh hampir saja kita dapat pemakai narkoba gitu. Nanti pengembangannya kita berkoordinasi dengan satuan narkoba. Bukan kita hanya menangkap pengguna atau pemakainya. Sudah sering yang dilakukan oleh Polres itu ya bandarnya juga ditangkap. Namun ya kadang-kadang mungkin situasi zaman, mungkin kalau udah terlanjur ya ada saja Mbak kadang-kadang. Harapan kita sih supaya di Buleleng ini tidak ada peredaran narkoba. Nah, sudah banyak bandar-bandar yang ditangkap. Namun karena itulah penyakit narkoba itu kalau sudah menggunakan sekali udah kadang-kadang ketagihan lagi gitu. Nah, itu yang hambatan kita. Terus cara penyebarannya tuh sudah sangat lihai. Ada sistem tempel, diletakkan lewat HP, kan kadang-kadang susah kita membuktikan untuk masalah hukumnya. Namun kita tidak pernah patah semangat Mbak. Namanya kita dalam menciptakan situasi aman kondusif, menyelamatkan generasi muda kita terus akan berusaha baik preventifnya maupun penegakan hukumnya. Baik, ini yang emang sangat menjadi perhatian masyarakat bahwa kalau di Polsek Singaraja setiap minggu ya Pak ya ada setiap minggu kita bisa nangkep pemakai, hasilnya positif. Ya kita dari positif itu kita kembangkan. Di mana dapat barangnya? Kita cari, kita koordinasi dengan kadang-kadang dapatnya mungkin ya di wilayah Kecamatan Sukesade, di wilayah Banjar, kadang-kadang ada di Denpasar. Itu pengalaman-pengalaman kami. Makanya semua kita koordinasikan jadinya. Ya kalau di luar wilayah kita koordinasikan dengan Kasat Narkoba sebagai fungsi ya di bidangnya. Nah, kita di backup beliau. Dan itu pun banyak yang kita bisa ungkap. Kalau umur pemakainya Pak, anak-anak adakah? Iya ada. Itu dah kita. Ini yang miris ya Pak ya? Itu yang miris kan anak-anak. Makanya setiap kadang-kadang seperti kita mencari sampel sekolah tuh, kita bawa test kit Mbak. Kita cek anak-anaknya, kalau miring-miring dikit ya kita pakai sampel tesnya. Kalau kita memang itu positif, ya kita koordinasi dengan BNK Kabupaten, kita rehab supaya ada perubahan gitu. Hasil-hasil yang kita laksanakan itu supaya ada perubahan. Kita kembalikan kepada orang tuanya. Kalau memang orang seperti kemarin, karena orang tuanya tidak tahu itu, anaknya ya anggap mencuri bebek gitu misalnya. Ya
Wih Pak, saya pikir anak saya keluar. Gurunya kita tanya, oh itu di sekolah rajin Pak, tidak pernah bolos. Mungkin di mana kita lemahnya, gitu kita pelajari. Setelah pulang sekolah, anaknya orang tuanya harus ngeh juga. Jam pulangnya misalnya anak jam 4, jam 5 belum pulang, berarti ada apa anak ini? Ya sekali-sekali dicek. Itu mekanisme pengawasan yang memang harus diperlukan, Pak. Baik, Untuk Pak Kapolsek, kita sapa pendengar dulu. Sudah ada yang bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dengan RRI, semoga Selamat pagi, salam sehat. Dengan Pak Anggas di Kebun Tambahan ya. Pak Anggas, selamat pagi, Om Swastiastu. Semoga rahayu selalu dan sukses dalam menjalankan. Rahayu dan sehat selalu. Siap, Komandan. Ini menarik sekali karena apa? Karena kalau Natal tahun baru ini biasanya itu kan muda-mudi kan kumpul-kumpul di jalan ya. Kalau bisa sekarang sih kurangi aktivitas seperti itu. Jadi jangan sampai nanti membuat juga petugas kewah-kewah itu. Misalnya kalau dia minum di jalan itu udah jangan, apalagi makan salon jangan. Itu mengganggu sangat ketertiban jalan. Itu sekarang ini kan tidak beratkan sama kepolisian saja untuk pengamanan. Betul sekali. Harus partisipasi, yaitu dari ada pecalang, dari dinas ada ada Ansip, Limas, dan dari pemerintah ada Pol PP. Ini bersinergi. Jadi pengawasan itu bersama-sama. Jangan beratkan sama kepolisian aja. Seolah-olah keamanan itu tugas polisi itu kan salah. Masyarakat kan selalu didoktrin begitu. Betul, Pak. Untuk antisipasi kejadian karena kalau pecalang sudah ikut jaga wilayahnya dia, ada gini gitu loh. Tapi kalau kepolisian, misalnya kan dia kan pakai karena ini satu, ya anak muda, kedua, polisi juga kan sifatnya kan punya keluarga, dan kali kan harus maklumi lah yang itu. Jadi kita pecalang juga jaga bersama wilayahnya, wilayah kita masing jaga-jaga bersama Limas juga. Dan ada yang dilihat kalau ingin orang membuat keributan itu ada pecalang desa yang dilihat. Itu bersinergi. Makanya nanti di sini mungkin bisa didengungkan melalui camat semua nanti kumpulnya dengan camat. Kita jalan bersama seperti kemana kira-kira pos-pos kita yang rawan. Nah ini tugas. Di sana kan juga kan ada dipimpin oleh camat dan polsek. Itu saya kira mungkin nanti untuk ke depan untuk mengamankan. Betul Pak. Betul. Dan anak muda ini harus pahami. Janganlah nanti selalu banyak operator yang datang tank-tank. Kalau kita punya bapak-bapak kepolisian sudah sangat peduli sekali dengan masyarakat karena polisi adalah bersama rakyat. Dan kita harus itu jangan sampai nanti melanggar. Jadi bawa kenapa kurang itu kan bagus. Baik. Kalau beda lagi ceritanya. Ya itu saran saya untuk Polri tetap. Terima kasih Pak Anggas. Tetap jaya. Terima kasih. Pak Polri ini orangnya sangat luar biasa untuk mengambil hati orang. Istilahnya ini cara yang dipayakan antri aja. Dapat gelar baru nih. Baik, terima kasih Pak Anggas yang sudah ikut bergabung di Kebun Tambahan. Beliau memberikan beberapa masukan seperti melibatkan atau memaksimalkan pecalang yang ada di desanya. Sebelum kita tanggapi Pak Kapolsek, kita undang dulu kembali pendengar yang lain di 24644. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Kami undang atensinya di belakang Pak Anggas. Silakan untuk Anda yang memiliki pertanyaan atau mungkin Anda juga mempunyai laporan ya terkait dengan situasi Kamtibmas di daerah Anda mungkin yang memang perlu diatensi. Silakan kami undang kembali atensi Anda di 24644 serta di 081 1399 9790. Kita sapa di belakang Pak Anggas, Pak Kapolsek. Selamat pagi RRI. Iya, terputus. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali. Kami undang kembali atensinya di 24644. Kita masih berbincang terkait dengan strategi Polsek Singaraja dalam menjaga Harkamtibmas menjelang Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Kecamatan Buleleng. Bersama dengan Bapak Kapolsek Singaraja, Kompol Gede Juli SIP. Selamat pagi RRI. Iya, masih terputus lagi. Silakan untuk Anda yang bergabung, kami undang kembali di 24644 ya. Langsung disampaikan apa yang memang menjadi atensi Anda. Selamat pagi RRI. Baik, masih terputus. Kita akan sapa di 24644 dan juga di via WhatsApp ya di 081 1399 9790. Kita
Selamat pagi RRI, masih terputus kembali. Baik, untuk Anda yang akan bergabung, silakan kami undang di via komentar YouTube juga bisa di RRI Singaraja Official. Baik, Pak Kapolsek mungkin bisa langsung ditanggapi apa yang disampaikan Pak Anggas untuk memaksimalkan personil pecalang di daerah atau di desanya masing-masing. Silakan. Terima kasih khususnya Pak Anggas. Terima kasih Pak Anggas. Memang Pak Anggas ini pemerhati Polri dan sekaligus di bidang keamanan. Beliau sangat pemerhati sekali, Mbak. Terus pemikirannya kali saya akui sangat brilian, baik sekali. Tentunya bahwa mengelola suatu keamanan itu kita tidak boleh dengan sendiri. Itu harus bersama-sama. Konsep kami dalam mengelola keamanan itu hampir mirip seperti apa yang disampaikan Pak Anggas. Itu melibatkan pecalang, Linmas, Satpol PP, dan yang satu kurang mungkin TNI. Ya, karena TNI itu memang selalu hadir bersama kita. Nah, kalau pecalang, nah ini sangat bermanfaat memang, Mbak, pengalaman kami. Kenapa demikian? Apabila misalnya di suatu desa itu ada misalnya anak-anak yang sedang minum atau luar kendali lah. Kalau minum tuh biasanya kan sudah ya agak setengah kakinya kadang-kadang berjalan. Nah, kalau orang pecalang yang kita ajak, pecalang setempat sudah dikenal kan dia ya kadang-kadang pengertiannya lebih tinggi. Ya, kita cuma mungkin memanfaatkan dalam artian hadir mendampingi pecalang itu supaya enak bisa diterima, ketersinggungan tidak ada. Kalau polisi misalnya tampil juga dimaklumi. Tentunya harapan kita semua yang kita himbau, kita lakukan pencegahan itu masyarakat menerima. Karena memang apa yang disampaikan beliau Pak Anggas itu dan pengalaman kami, Mbak, itu kalau sudah tahun baru tuh biasanya barang-barang di dalam itu seperti mau cerai itu. Kalau cerai itu kan barang-barangnya diangkut keluar itu. Kalau ini beda. Ini sound system sudah di pinggir jalan. Ya, meja sudah di pinggir jalan, alat masak sudah di pinggir jalan. Ya tentunya memang happy, bagus. Kalau kait dengan tahun baru bagus. Namun dikaitkan dengan Kamtibmas, selama misalnya tidak mengganggu ya orang lewat. Kadang-kadang kan biasanya yang lebih rawan kan kalau sudah di jalan minum dengan orang banyak, ada orang lewat dipaksa minum. Nah, itulah sumber-sumber konflik. Kalau lewat juga kadang-kadang, hoi, ditegur gitu. Itu kan sumber-sumber masalah. Pengalaman kami, sumber masalahnya di sana. Sehingga kenapa pihak kepolisian menghimbau supaya tidak minum atau menghidupkan musik di jalan-jalan. Itu tujuannya supaya tidak terjadi keributan, mencegah keributan. Sehingga imbauan kepolisian tuh kalau ya minum, karaoke agar masuk di pekarangan. Sehingga orang yang lewat itu tidak merasa terganggu. Apalagi misalnya lewat sama-sama yang naik motor juga minum, yang di jalan minum, ya jadilah. Apalagi misalnya pecalang misalnya tidak ada tuh pas kita lambat monitor ya terjadi keributan. Nah, untuk itulah salah satu tindakan preventif polisi. Demikian juga mungkin nanti kami juga melalui Babin, Mbak. Itu memang jauh-jauh hari juga kami turun menghimbau supaya tidak minum atau karaoke di pinggir-pinggir jalan umum. Usahakan kalau bisa di pekarangan rumah. Kalau misalnya sudah kelewatan minumnya, tidur langsung kan gitu. Ya jangan kalau minum jangan naik motor lagi. Kalau minum jangan nanti negur orang yang bahasanya kurang pas gitu. Pasti akan terjadi konflik. Mungkin itu yang bisa. Itulah fungsinya nanti kaitan dengan pengawasan pihak kepolisian. Kita nanti akan berusaha untuk dari Linmas bisa kita ajak libatkan dalam pengamanan, pecalang. Dan juga kalau TNI memang tanpa diminta juga kita memang kewajiban kita mungkin bersama-sama. Satpol PP juga ya kalau dulu Satpol PP kita ajak bersama-sama. Itu yang harapan kita ke depannya. Ya harapan minimal kita bisa mengurangi hal-hal konflik di antar masyarakat. Terus itu juga dari kepolisian kita dengan patroli mobile. Selain dari titik-titik yang tadi, di sini ada orang gini. Nah, harapan kita sih kalau petugas dari patroli kita mengarahkan, tolong Pak masuk ke dalam. Ya ini nanti
ya menghambat orang lewat, kedua nanti ya rawan terjadinya konflik. Nah, itu himbauan kita. Baik, terima kasih Pak Juli atas tanggapannya, dan juga terima kasih Pak Angga sudah ikut bergabung. Untuk Anda yang lain, nanti kita akan buka lagi di 24644. Tetaplah bersama kami. Selepas ini kami akan kembali untuk Anda dalam dialog Hai Balik Ken. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. 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 Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Balik Ken, dan tentunya masih bersama saya Rizka Desiantra dan juga bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir. Tentunya ada Bapak Kapolsek Singaraja, Bapak Kompol Gede Juli SIP. Kita masih berbincang terkait dengan bagaimana strategi Polsek Singaraja dalam menjaga Harkam Tipmas menjelang Natal dan Tahun Baru di wilayah hukum Kecamatan Buleleng. Selamat pagi, kita sapa dulu Pak Kapolsek. Terputus ya di 24644. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantikan untuk atensinya di 24644. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah menyematkan komentar Anda, dan juga ada beberapa yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi untuk Ibu Nyoman Ari ya, Nyoman Ari yang ada di Wonogiri, ingin bertanya terkait dengan upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk dapat mencegah peredaran narkoba terutama untuk anak-anak kita, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nyoman ya sudah ikut bergabung. Kemudian juga ada juga selamat pagi RRI, ada Pak selamat pagi Pak Ade. Pak Ade mau bertanya untuk di
Kota Singaraja ada batas jam malam tidak Pak pada saat pelaksanaan tahun baru? Baik, terima kasih ya Pak Ade sudah ikut beratensi. Sudah ada dua orang pendengar yang bergabung. Ada Ibu Nyoman tadi bertanya bagaimana untuk mencegah, terutama untuk anak-anak katanya untuk peredaran narkoba ini. Mungkin Bu Nyoman adalah seorang ibu yang juga khawatir ya Pak Kapolsek ya. Silakan Pak Kapolsek. Oke, selamat pagi Bu Nyoman. Ibu Nyomanari di Wonogiri. Tentunya pertanyaan ini yang kami harapkan dan kita memang ikut harus mengetahui bagaimana pencegahan kita sejak dini terhadap pengaruh-pengaruh dari narkoba, terutama menyangkut anak-anak kita. Saya rasa yang hadir di sini juga semua pemirsa, pendengar ya Pro 1 Singaraja, semua punya kekhawatiran termasuk saya sendiri Mbak. Kenapa? Nah, bagaimana sekarang cara mengobati kekhawatiran itu dengan langkah-langkah dan tindakan real kita di ya baik di keluarga, baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan teman-temannya sekitarnya. Yang pertama tentunya kita harus dekat dengan anak kita sendiri, Bu. Ya, pertama kita harus dekat dan perhatian. Bagaimana kita pelajari ya kehidupan anak itu. Oh, anak kita misalnya dari pagi hari, bangunnya jam berapa, perginya kemana, ya kita harus tanya, oh kemana dek, oh, memang itu salah satu pengawasan. Meskipun kadang-kadang kita nanyanya tidak harus serius, bercanda mungkin sambil gini mengantar, itu salah satu pengawasan, tapi anak kita tidak tahu. Terus yang kedua kita memang harus selipkan pengetahuan anak itu terhadap barang itu. Yang pertama kita harus sampaikan, oh narkoba itu barang berbahaya. Oh ini bentuknya apabila ada yang mengasih barang berbentuk begini atau yang tidak dikenal, tolong jangan mencoba-coba. Kedua kita harus sampaikan dampaknya. Kalau sampai mencicipi begini dampaknya, ketagihan, saraf kita mati. Terus kedua, anggaplah kita gelisah. Terus ketiga, nanti ditangkap sama keamanan. Itulah kalau dari segi dengan anak-anak secara pribadi. Ya. Terus memberikan uang juga jangan terlalu banyak. Misalnya kebutuhan anak itu butuh 50.000. Orang tuanya karena merasa banyak uang dikasih 500.000. Nanti anaknya berpikir, terlalu banyak uang saya nih, saya belikan apa lagi? Nah, akhirnya ya bebas dia membeli barang. Batasi. Terus tanya uang tuh misalnya sambil ngobrol-ngobrol, itu pakai beli apa aja deh gitu. Itulah salah satu untuk pribadi. Kalau secara dinas kami dari Polsek baik dari Polres tentunya sampai tidak bosan-bosan kami Bu. Istilahnya Mbak, itu kami terjadwal. Oh, habis sekolah ini kita datangi semua. Nah, itu kita ya memberikan paparan. Itu Kanit Bimas kami sangat rajin itu. Baben juga kita berikan paparan terkait dengan bahaya narkoba. Oh, bentuk barangnya begini, kalau digunakan efeknya begini. Terus ya kalau ada orang ngasih mau gratis, mau disuruh beli jangan mau. Nah, itu kita sudah dengungkan itu. Kita semua baben, Kanit Bimas kami ke sekolah-sekolah, ibu guru tiap ketemu kita selalu titip pesan-pesan Kaptimas. Supaya ya minimal anak-anak kita sudah punya ilmu, sudah istilahnya bisa mental apabila ada yang menawari barang-barang tersebut. Nah, termasuk juga ya kita juga secara tugas kami gitu, kita juga sering melakukan lide di pelabuhan-pelabuhan. Terus kedua di KP-KP itu kita bawa test kit, Mbak. Kalau kita kadang-kadang ada orang seperti di KP-KP ginilah, kita curigai, kita tes kit 1-2 orang kita ambil, kita cek urinnya, apabila positif kita bawa ke kantor, dibawa di mana didapat, minimal kita amankan 3 hari. Habis 3 hari kita rehab, koordinasi dengan BNK. Itu langkah-langkah kita. Namun intinya yang paling penting itu kalau di intern keluarga yang pertama itu harus anak-anak kita harus diperhatikan. Perhatian yang paling penting. Jangan malah dijauhi, terus jangan ada jarak misalnya orang tua dengan kita, akhirnya anak kita tidak terbuka. Terus teman bergaulnya perlu diperhatikan. Kalau teman bergaulnya kira-kira nyeleneh, ya kita tanyain. Mungkin nanyain kita jangan terlalu ya serius juga.
pura-pura kita, oh bagaimana deh, nyambung enggak temennya? Kalau nanti temen anak-anak kita enggak nyambung, otomatis karena lingkungan sangat menentukan, Mbak. Yeah. Ya, itulah perlunya kita. Ya intinya perhatian. Perhatian perginya anak itu, kehidupan anak itu, siapa yang diajak bergaul, kemana saja anak kita, minimal kita tahu. Nah, setelah kita ada nyeleneh kita perlu komunikasikan, bilang lu ke polsek, kita ajak komunikasi, tidak Iya, apa-apa. Mungkin baik. itu Baik. cara-cara yang ya semoga bermanfaat untuk pengawasan anak kita. Terus yang selanjutnya dari Pak Ade, Ya, Pak Ade. batas jam malam Nah, di untuk Kota Singaraja. Terima kasih, memang sangat luar biasa Pak Ade nih. Tentunya malam tahun baru itu adalah malam kebahagiaan bagi kita semua, dan aparat kepolisian mengamankan supaya kebahagiaan itu bisa berjalan dengan Iya, baik gitu. betul. Supaya tidak diganggu dengan kriminalitas, diganggu dengan hal-hal perkelahian. Itu kewajiban dari kami. Tentunya kita untuk menjadikan daerah itu aman dan memelihara Harkamtibmas itu dengan baik, tentunya tidak harus dengan jam malam. Tentunya jam malam, nanti kalau diberlakukan jam malam, boy, komplain banyak sama polisi. Kenapa? Ini polisi kok membatasi kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat, terus yang lain-lain. Nah, tentunya kita batasi kepada yang bagaimana kita batasi. Tentunya memang jam malam kita tidak batasi, tapi orang yang beraktivitas kita batasi. Itu bagaimana caranya kepolisian membatasi? Itu kita setelah ada perayaan tahun baru bubar misalnya Mbak. Iya. Misalnya anggaplah seperti di Taman Kota sudah bubar kegiatannya. Kita tidak boleh bubar polisinya. Polisinya pertama bubarnya itu di mana dia bubar? Melalui jalur mana? Itu kita awasi lagi. Nggak macet gininya. Nggak orang yang minum-minum nanti naik motornya kita awasi supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya kita selalu patroli, kita selalu melakukan pengawasan. Apabila misalnya kita berbicara pembatasan itu dalam hal wajar dengan tidak wajar. Iya. Nah, suatu contoh, kalau anggaplah masih dia kepingin merayakan tahun baru, mungkin duduk-duduk, masih dalam hal yang bisa dipertanggungjawabkan, orangnya itu sudah dewasa, potensi melakukan tindak pidana tidak ada, mungkin kita tidak terlalu saklek. Tapi kalau sudah misalnya yang ngumpul-ngumpul tuh banyak orang, ada minuman kerasnya masih diminum-minum di sana, terus yang minum itu anak-anak, tentunya dari pihak kepolisian pasti membubarkan. Iya. Membubarkan tuh dalam artian bahasanya, kalau membubarkan kasar bahasanya Mbak. Nah, kalau CB kami, salah bertindak kami kalau melihat begitu, kami arahkan, Dek, ini sudah malam, sudah jam 12 malam, udah pulang. Nanti supaya pulangnya nanti tidak ada kecelakaan, jangan minum. Nanti ya udah pulang, nanti orang tuanya bingung nyari. Nah, kita enak caranya, namun kita bubarkan. Nah, habis tidak mau juga, ya akhirnya kadang-kadang kita motornya kita periksa, supaya dia ini dalam artian dia mau pulang, mengubarkan diri, itu motor. Saya yakin tidak ada SIM dengan gininya. Kalau tidak gini kita tindak nanti. Ya tolong pulang. Nah, mau udah dia pulang. Nah, cara-cara kita kan tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu lagi kan waktu zamannya jadi polisi, saya zaman Orba nih, saya 3 zaman jadi polisinya nih. Dulu ada zaman Orba, zaman reformasi dan zaman milenium, harus berbeda tindakan. Kalau dulu zaman Orba tidak ada tegur-tegur lagi polisinya. Itu dulu udah kamu pulang, dibubarkan, dipukul. Nah, itu udah lewat, tidak boleh kita lakukan. Beda zaman, beda penindakan ya Pak ya. Karena ya kita sekarang kan dengan masyarakat, karena prinsip polisi sekarang itu adalah masyarakat itu adalah bagian dari kita. Kalau masyarakat istilahnya yang baik-baik kita sakit juga kan gitu. Betul Pak. Nah, kita CB-nya di mana-mana pun istilahnya ya memang ada sisi kelemahan, ada sisi kebaikan, Mbak. Sisi kelemahan mungkin anak-anak mungkin agak ya udah beda lah. Kalau dulu mungkin kita lewat dulu, kalau zaman Orba kita lewat sudah enggak. Kalau sekarang bagusnya Pak gimana itu komunikasi bagus nih. Kita tapi kadang-kadang yang serius dianggap main-main kita gitu. Nah, tapi itulah namanya warna dari kehidupan kita. Ya kita harus mengikuti zaman supaya kita tidak ya apa istilahnya
terkalahkan sama zaman itu, kita harus bisa menyesuaikan. Nah, seperti tadilah tindakan anak-anak kita harus baik, elegan caranya. Yang penting intinya bagaimana ada orang-orang ngumpul-ngumpul yang tidak pantas, itu bisa kita bubarkan dengan baik-baik. Mungkin kita melibatkan Kaling setempat, kepala lingkungannya, ada Linmas setempat. Intinya bagaimana situasi tidak tegang, tapi tujuan yang kita bubarkan tuh dia bubar gitu. Oke. Nah, Baik. sehingga orang tua keributan bisa kita minimalisir. Mungkin Baik. itu yang kita lakukan. Terima kasih. Intinya jam malam kita tidak boleh melakukan jam malam kecuali memang kalau sudah bencana atau dalam keadaan perang itu baru diatur sesuai dengan ketentuan. Namun kita cuma bisa membatasi hal-hal masyarakat yang tidak layak. Memang kita harus suruh pulang. Itu cara salah satu. Mungkin sebagian lah gitu kita batasi. Baik. Itu aja Mbak mungkin. Baik, terima kasih Pak Juli atas tanggapannya dan terima kasih juga untuk Anda yang akan bergabung kembali. Pak Nyoman Sudarsana, mohon maaf sekali tidak bisa kami buka lagi karena memang waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selepas ini kita juga masih akan hadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Namun sebelum kita tutup, Pak Kapolsek, kita meminta kembali waktu dari Pak Kapolsek untuk bisa menyampaikan closing statement, Pak. Pernyataan penutup kepada pendengar RRI, kepada masyarakat Buleleng, masyarakat Kota Singaraja terkait dengan untuk ikut andil bersama dalam mewujudkan Harkamtibmas ini. Silakan Pak Kapolsek. Terima kasih Mbak. Kami untuk pemirsa Pro 1 Singaraja FM, kami berpesan bahwa polisi hadir itu ada dari masyarakat. Sehingga dalam menjaga Harkamtibmas, kami Polri, khususnya Polsek Singaraja, Polres Buleleng, mengajak kepada semua masyarakat, segala lapisan masyarakat, mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban Buleleng ini menjadi aman, sehingga masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru ini dapat merayakan dengan lancar, aman dan damai. Harapan kita semua sebagai masyarakat dan juga dengan Polri. Terima kasih. Kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Baik, mendengar demikianlah untuk dialog Hai Balik Ken bersama dengan Bapak Kapolsek Singaraja, Bapak Kompol Gede Juli SIP. Dan selepas ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.